Oke, cek tes. Masuk suara? Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu eksportir pengguna layanan SKA yang kami hormati. Kami ucapkan selamat bergabung untuk Bapak dan Ibu pada acara di perdana nih Bapak Ibu, Warta Suka, webinar pemanfaatan SKA. Perlu kami informasikan kegiatan ini rencananya akan kami selenggarakan setiap tanggal 15 atau apabila jatuhnya tanggal 15 itu di hari libur, maka akan kita selenggarakan di hari berikutnya. Tentunya bahasan dan tema yang akan kita paparkan akan berbeda di setiap pertemuan. Nah, untuk kali ini kita akan membahas semua hal yang berkaitan dengan Form A. Mungkin ada beberapa teman-teman yang masih bingung nih bagaimana menentukan origin kriteria dan juga kira-kira permasalahan apa yang terkendala apa yang sering dihadapi dalam pengajuan Form A dan kemudian kesalahan-kesalahan apa yang sering terjadi ketika pengajuan diajukan ke EPSK Jawa Tengah. Nah, nanti juga kita akan bahas terkait dengan apa DAB, kemudian juga berbagai hal lah yang berkaitan dengan Form A. Bapak dan Ibu, kita akan langsung saja beranjak ke paparan yang pertama, yakni terkait dengan Form A, apa dan bagaimana Form A. Untuk itu, kami akan undang dengan hormat eh, analis perdagangan ahli muda, Ibu Nurrahmi Saadah, ahlinya ahli di bidang Form A. Selanjutnya paparan akan kami serahkan kepada Bu Rahmi. Silakan Bu Rahmi. Ya, terima kasih Mbak Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu yang sudah join. Eh, Mungkin tadi sudah disampaikan Mbak Dian kalau kita berencana akan mengadakan kegiatan sejenis setiap bulannya, pertengahan bulan ya Bapak Ibu, hari kerja pertengahan bulan, insya Allah dengan tentunya dengan tema yang berbeda-beda. Nah, untuk sebagai perdana ini kita akan membahas khusus untuk Form A dulu. Karena mungkin terutama untuk Bapak Ibu yang sudah eh, terbiasa membuat SKA pasti paham kalau setiap SKA itu punya ketentuannya masing-masing. Nah, supaya tidak bingung saat kami harus menjelaskan semua SKA sekaligus, jadi akan kami bagi per bulan. Untuk hari ini sebagaimana sudah kami sampaikan, kita akan fokus terkait Form A ya Bapak Ibu. Jadi nanti ke depannya kegiatan seperti ini tuh akan rutin kita lakukan dan tidak akan memakan waktu yang terlalu lama. Namun nanti setelah saya menjelaskan ini juga nanti kami akan memberikan simulasi singkat ya ke Bapak Ibu terkait caranya bagaimana. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang ingin sambil mengikuti simulasinya, mungkin bisa disediakan laptop untuk nyoba-nyoba ya Bapak Ibu. Nah, kita mulai saja. Sudah terlihat ya Bapak Ibu di layar eh, paparan saya terkait Form A. Bentar. Nah, seperti yang mungkin Bapak Ibu sudah ketahui, Form A ini adalah salah satu jenis SKA yang sebenarnya tidak dihasilkan dari perjanjian perdagangan sebagaimana jenis-jenis SKA lainnya. Khusus Form A ini kita peroleh dari adanya skema Generalized System of Preferences atau GSP itu merupakan fasilitas tarif preferensi yang diberikan oleh negara maju kepada negara berkembang. Nah, kalau pengguna SKA lama mungkin paham nih dulu GSP ini tuh selain apa ada banyak negara yang memberikan GSP ke Indonesia. Ada Uni Eropa, ada Australia, ada Amerika, dan waktu itu United Kingdom pun masih masuk ke Uni Eropa ya, Bapak Ibu. Nah, namun sebagaimana
karena ini pemberian ya Bapak Ibu, ini sifatnya hadiah ya Bapak Ibu. Jadi dia tidak berlaku dua arah. Kalau misalnya kayak form-form yang lain, eh, misalnya form E ke Cina, kita bisa pakai form E ke Cina dan dari Cina juga bisa pakai form E buat ke kita ya. Sebentar, ada yang bocor ya. Ya, buat ke kita. Jadi kalau form A itu tidak bisa ya Bapak Ibu. Kita ke Amerika misalnya bisa pakai form A, tapi dari Amerika ke kita itu mereka tidak bisa pakai form A. Nah, form A ini fungsinya adalah sebagai bukti bahwa barang ekspor ini berasal dari negara penerima GSP. Dalam hal ini kita ya Bapak Ibu, salah satunya Indonesia, dan telah memenuhi ketentuan asal barang atau rules of origin, sehingga produk tersebut nanti di negara tujuan berhak memperoleh tarif bea masuk lebih rendah atau bahkan bebas bea masuk. Nah, jadi dari sini saja sudah terlihat ya Bapak Ibu, form A ini tidak bisa untuk semua ekspor. Hanya yang memenuhi ketentuan. Pertama, barangnya jelas dari Indonesia. Kedua, ketentuan asal barangnya jelas, misalnya kandungan impornya berapa banyak, perubahan kode HS-nya bagaimana, itu semua memenuhi. Nah, eh, dalam konteks perdagangan internasional dengan adanya form A ini sebenarnya ini bisa meningkatkan daya saing produk ekspor kita ya Bapak Ibu, juga memperluas akses pasar dan meningkatkan pertumbuhan ekspor nasional. Nah, dulu form A itu bisa untuk beberapa negara, namun dengan adanya berbagai perkembangan saat ini form A hanya bisa digunakan untuk ekspor ke Amerika dan United Kingdom. Walaupun mungkin Bapak Ibu yang masih pakai form A, lihat di overleaf-nya itu daftar negaranya itu masih ada, masih banyak gitu. Tapi eh, itu belum diperbaharui ya cara aturan saat ini, yang menggunakan form A tinggal Amerika dan UK. Nah, untuk UK sendiri, kami sebenarnya lebih berharap Bapak Ibu bisa memanfaatkan DAB, skema DCTS ya Bapak Ibu. Jadi gini, salah satu permasalahan di IPSKA Jawa Tengah adalah tingginya permintaan SKA. Jadinya eh, yang antri itu sangat banyak. Akhirnya apa? Akhirnya yang butuh COO cepat tidak bisa cepat ya Bapak Ibu karena antri sangat banyak. Nah, dengan kondisi-kondisi seperti ini, negara kita melalui Kementerian Perdagangan eh, melakukan perundingan-perundingan supaya ada alternatif lain selain SKA atau COO. Maka dipersiapkanlah skema yang namanya DAB. Ini untuk mempermudah Bapak Ibu. Karena apa? Bapak Ibu bisa buat sendiri DAB ini ya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu mau ke UK tapi masih pakai form A, itu sebenarnya sangat disayangkan. Eh, karena pertama Bapak Ibu kalau pakai form A pasti lama, Bapak Ibu harus antri. Pakai DAB Bapak Ibu cepet, tinggal mau bikin kapan pun bisa, mau hari libur bisa, mau di luar jam kerja bisa, tinggal eh, bikin sendiri gitu. Dan itu jauh-jauh lebih simpel, jauh lebih hemat waktu, hemat biaya ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya bilang bayarnya mintanya form A, ya Bapak Ibu disampaikan ke bayarnya ada yang namanya DAB, DCTS itu sama aja, fungsinya sama. Jadi tidak ada beda, ini hanya beda bentuk saja ya Bapak Ibu. Jadi selain kami menginfokan ke Bapak Ibu, mengedukasi Bapak Ibu juga harapannya bisa mengedukasi buyer Bapak Ibu. Mungkin mereka belum tahu kalau ada DAB untuk UK. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah format dari form A. Terdiri dari 12 box ya Bapak Ibu. Sini bisa lihat. Nah, nanti kita kupas satu-satu tiap boxnya. Nah, box satu itu isinya pengirim barang atau eksportir. Isinya itu adalah nama perusahaan, alamat negara. Nah, ini eh, harus sesuai di semua dokumen pendukung. Ini ya, di sebentar. Nah, di bagian sini. Nah,
Jadi mungkin satu yang saya mau garis bawahi ya Bapak Ibu, apapun yang diminta di COO sebaiknya tidak dilebih-lebihkan. Nah, saya perhatikan tuh kadang banyak yang suka melebih-lebihkan. Misalnya kayak box satu ini dimintanya cuma nama perusahaan, alamat negara. Tapi kadang ada yang menambahkan NPWP lah. Nah, itu sebenarnya kalau sesuai eh, apa aturan penulisan form A itu tidak diperlukan ya Bapak Ibu. Bukan tidak boleh, tapi tidak diperlukan. Nah, contoh yang kedua nih, box 2 itu isinya tujuan pengiriman atau penerima barang atau yang biasa kita sebut consignee. Itu isinya yang wajib adalah nama penerima, alamat negara di sini ya Bapak Ibu di box 2. Nah, itu juga biasanya di sini terlalu banyak informasi diberikan, dikasih nomor telepon lah, tax ID dan lain-lain. Dan itu biasanya menyebabkan saat dicetak dia melewati garis karena sudah melebihi dari informasi yang diminta. Kemendak itu menyampaikan ke kami jangan terlalu berlebihan memberikan informasi yang tidak diminta di SKA. Kenapa Bapak Ibu? SKA itu secara rutin akan diverif oleh otoritas negara tujuan. Jadi logikanya seperti ini. Dengan SKA Bapak Ibu itu tidak perlu membayar bea masuk atau bea masuk yang dibayarkan tidak penuh. Artinya apa? Artinya pemasukan dari negara tujuan ekspor kita itu pasti berkurang karena kan itu pendapatan negara ya, pasti berkurang. Nah, mereka pasti akan rutin melakukan verifikasi SKA. Kenapa? Karena mereka ingin membatalkan tarif preferensi tadi supaya pendapatan negaranya kembali. Jadi mereka akan berusaha mencari-cari apa yang salah di SKA kita yang bisa membenarkan mereka membatalkan tarif preferensi. Maka dari itu kalau bayarnya request A, B, C, saya mau dicantumkan A, B, C, jangan langsung diiyakan. Dicek dulu memang itu sesuai aturan atau tidak. Karena pengalaman kami saat ada verifikasi, itu bayarnya angkat tangan. Saat kita minta, misalnya butuh informasi, terakhir tuh ada verifikasi POMD ke Thailand, itu eh, dibutuhkan surat pernyataan dari buyernya dan buyernya tidak mau bekerja sama memberikan surat pernyataan itu. Padahal kalau kita pikir ya tarif preferensi ini kan sebenarnya juga menguntungkan mereka ya. Karena sebagian besar eh, apa tarif bea masuk itu pasti yang bayar mereka. Nah, yang ketiga diisi dengan box 3 diisi dengan sarana transportasi dan rute. Ini harus ada nama vessel, pelabuhan asal dan negara, pelabuhan tujuan dan negara, dan tanggal pengiriman. Nah, kenapa harus ada negaranya? Ya, supaya ini karena gini Bapak Ibu, di negara di box 2 dan di negara di box 3 tujuan itu harus sama. Jadi tidak boleh Bapak Ibu penerimanya di negara A tapi barangnya dikapalkan ke negara B. Ya, itu eh, tidak nyambung ya Bapak Ibu. Dan karena ini konvensional, jadi untuk penulisan pelabuhan itu masih bisa kita ketik manual. Beda dengan e-form yang memang sudah tersistem ya Bapak Ibu. Kalau kita utak-atik nama pelabuhannya malah nanti jadi error biasanya. Nah ini eh, untuk tanggal pengiriman biasanya di PEB itu juga ada tanggal pengiriman, tapi itu biasanya masih rencana. Jadi untuk tanggal pengiriman yang di PEB itu masih bisa kami abaikan. Jadi yang pasti tanggal pengiriman ekspornya itu harus sama dengan dokumen transport. Dan satu yang kami tekankan, kalau via laut dokumen transportnya tidak boleh draft ya Bapak Ibu. Jadi COO itu prinsipnya dia harus dibuat setelah ekspor ya. Jadi setelah ekspor atau hari H barang berangkat paling cepat. Beda dengan via udara. Via udara, Bapak Ibu boleh pakai dokumen transport yang draft dulu karena biasanya dokumen harus ikut dengan pesawat ya. Ini khususnya yang konvensional ya Bapak Ibu. Kalau FOM saya rasa tidak harus ini ya Bapak Ibu seperti itu masih bisa menunggu lah kalau yang FOM. Nah, tapi kalau Bapak Ibu memakai yang transport
apa dokumen transportasi udaranya itu draft, tolong diuploadnya di invoice saja. Jadi dokumen transportnya harus kosong. Supaya nanti Bapak Ibu saat sudah ada dokumen transport yang asli itu ada tempat uploadnya ya Bapak Ibu. Ingat ya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu telat mengupload, nanti akun Bapak Ibu akan diblokir. Tapi kalau sudah diupload, nanti blokirnya akan terbuka sendiri. Lalu box 4 itu isinya terkait apakah ini isutnya retrospectively atau tidak. Jadi kalau form A itu sebentar. Form A itu 1 hari ya Bapak Ibu. Bentar, ini. Jadi kalau untuk form A itu dia akan otomatis tertulis issued retrospectively 1 hari setelah shipment date. Jadi misalnya hari ini berangkat kapalnya. Oh, misalnya kemarin berangkat kapalnya, COO-nya terbit hari ini, maka nanti di box 4 itu sini akan otomatis muncul tulisan issued retrospectively. Tapi kalau misalnya berangkatnya kapalnya berangkat hari ini, bikin COO-nya hari ini, maksudnya COO-nya juga terbit hari ini. Nah, itu tidak akan muncul ya Bapak Ibu. Terus yang box 5 itu hanya nomor barang atau item. Misalnya Bapak Ibu ada beberapa item ya. Jadi eh, jadi itu hanya itemnya saja satu dua nanti otomatis. Terus yang box 6 itu adalah tanda dan nomor pada kemasan. Nah, biasanya ini bisa diisi dengan ukuran dan nomor kontainer. Tapi ini opsional ya Bapak Ibu, bisa diisi atau dikosongkan. Yang jelas kalau diisi dengan data, misalnya ukuran dan nomor kontainer itu semua harus sesuai ya di PEB, NPE, dan dokumen transportasinya. Nah, box 7 ini isinya jumlah dan jenis kemasan dulu, lalu diikuti deskripsi barang. Nah, jenis kemasannya itu mengacu di box 44 dan 51 di PEB BC 3.0 ya Bapak Ibu, dan di PL juga. Nah, itu datanya harus sama semua ya Bapak Ibu. Jadi jangan dimulai dengan nama barang dulu, tapi dimulai dengan angka jumlah berapa, jenis kemasannya apa, lalu barangnya apa ya Bapak Ibu. Jika ada data lain-lain ya boleh setelahnya ya diisikan. Nah itu tadi kalau bisa informasi yang tidak diminta tidak perlu dicantumkan. Box 8 berisi origin kriteria atau kriteria asal barang ya. Nanti kita jelaskan ini. Yang jelas ini mengacu ke cost structure. Ini box 8 di sini. Selanjutnya box 9. Box 9 itu isinya berat kotor atau jumlah lainnya. Nah, ini juga harus sesuai di semua dokumen, utamanya di packing list ya Bapak Ibu. Terus box 10. Ini ya, box 10. Box 10 berisi nomor dan tanggal faktur atau invoice yang diterbitkan oleh eksportir. Jadi ini harus sesuai di semua dokumen pendukung, utamanya di dokumen invoice dan PEB-nya ya Bapak Ibu. Ini nomor dan tanggal invoice ekspornya ya. Lalu yang ke-11, box 11 ini untuk pengesahan IPSKA nanti terisi otomatis dan box 12. Nah, ini dia. Box 12 ini itu nanti diisi oleh eksportir. Itu wajib ya Bapak Ibu, wajib ditandatangani dan stamp sebelum diupload ke SKA. Kebanyakan yang diupload itu hanya PDF-nya aja setelah di-approve sama IPSKA, mereka download PDF-nya itu yang di-upload. Padahal seharusnya Bapak Ibu kan setelah di-approve, nanti Bapak Ibu ambil belangko di kami, cetak. Nah, yang dicetak itu ditanda tangan, di-stamp, di-scan, di-upload. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jangan PDF-nya yang di-upload. PDF hasil dari download dari SKA jangan ya Bapak Ibu. Itu eh, sejauh ini Amerika sih saya belum menemui ya kasusnya. Tapi kalau di
India itu akan sangat bermasalah ya Bapak Ibu. Itu barang Bapak Ibu bisa ditolak di sana karena yang Bapak Ibu upload bukan lembar original yang ditandatangani dan di stamp. Eh, Nah, kita bahas overleaf dulu ya Bapak Ibu. Jadi untuk pengisian origin kriteria di overleaf form A itu eh, dijelaskan bahwa produk yang memperoleh preferensi harus sepenuhnya diperoleh sesuai dengan ketentuan negara tujuan atau telah mengalami pengolahan atau pemrosesan yang memadai sehingga memenuhi ketentuan asal barang negara tujuan tersebut. Nah, produk yang sepenuhnya diperoleh dari negara eksportir dalam hal ini Indonesia atau yang biasa kita sebut wholly obtained untuk ekspor ke USA maupun UK, nanti di box 8 kita cantumkan huruf P, ya Bapak Ibu. Tapi jika produknya hanya diolah atau diproses, tapi ada bahan baku impornya, untuk ekspor ke USA maupun ke UK, pengisiannya seperti ini. Kalau USA nanti dicantumkan Y, diikuti dengan jumlah biaya atau nilai bahan baku dalam negeri. Tabel C yang di CS cost structure ditambahkan biaya langsung pemrosesan tabel D pada cost structure yang dinyatakan dalam persentase dari harga X factory produk ekspor. Nah, khusus form A kita eh, penginputan di sistemnya tidak pakai FOB. Kita pakainya EWP ya Bapak Ibu atau X work price. Nah, contohnya nih tiga Y 35%. Nah, cara hitungnya persen ini cara hitungnya itu persen tabel C ditambah persen tabel D pada cost structure. Minimal 35% ya Bapak Ibu. Eh, Jangan mengikuti rekomendasi yang ada di sistem SKA karena itu masih keliru. Perhitungan di sistem SKA itu dia masih menggunakan perhitungan revisi yang berdasarkan FOB. Padahal perhitungan form A itu berbeda. Nah, kami juga sudah sampaikan ini ke Kemendak, tapi mungkin belum sempat ada perbaikan dari Kemendak untuk sistemnya. Nah, kalau untuk UK lebih mudah lagi pencantumannya. Kalau ada impor yang dicantumkan tinggal huruf W diikuti dengan 4 digit HS produknya. Contoh ini W968.18. Nah, ini sebagai catatan mau ke USA, mau ke UK, 6 digit pertama kode HS bahan baku impor tidak boleh sama dengan HS produk ekspor. Seperti yang tadi saya sampaikan ya Bapak Ibu, COO itu tidak untuk semua ekspor. Jadi kalau misalnya ada perusahaan yang mengimpor barang sampai di Indonesia hanya dikemas atau hanya dipoles-poles sedikit, tidak ada perubahan signifikan dari produknya. Perubahan ini ditandai dengan kode HS ya Bapak Ibu. Itu tidak bisa pakai COO ya Bapak Ibu. Bukan tidak bisa ekspor. Bisa ekspor tapi tidak bisa pakai COO karena dia tadi itu tidak ada ini. Dia tidak memenuhi sufficiently work or process. Tidak memenuhi kecukupan dari pemrosesan maupun pengolahan sehingga dia tidak bisa dianggap barang Indonesia. Itu ya Bapak Ibu. Jadi bukan mempersulit, ya, kadang ada yang bilang suka mempersulit nih, gini, gini. Bukan mempersulit. Memang COO itu tidak untuk semua ekspor ya Bapak Ibu. Dan COO itu sebenarnya bukan dokumen ekspor. Dokumen ekspor itu disebut dokumen ekspor kalau tanpa dokumen itu barang Bapak Ibu tidak bisa keluar dari Indonesia. Kalau yang minta bayar itu karena memang dia butuh untuk pengurangan tarif. Tapi itu bukan dokumen ekspor. Buktinya CO itu dibuat setelah barang Bapak Ibu berangkat. Nah, yang lain-lain ini udah dijelaskan juga di overleaf-nya kalau untuk memenuhi eh, preferensi itu pertama termasuk dalam uraian produk yang berhak atas preferensi di negara tujuan. Nah, misalnya kayak eh, UK, UK itu tidak bisa
produk graduation itu tidak bisa mendapatkan preferensi kayak produk-produk hewan kecuali ikan, terus produk mineral, terus kayu itu tidak bisa di UK ya. Terus uraian produk dicantumkan dalam formulir harus cukup rinci agar mudah diidentifikasi ya Bapak Ibu. Lalu memenuhi ROO negara tujuan. Nah, idealnya setiap barang itu dalam satu pengiriman itu harusnya langsung ya, misalnya dari Indonesia langsung Amerika, tapi terkadang kan tidak memungkinkan. Jadi itu masih bisa dilakukan transit ya. Oh iya, ini setiap barang itu misalnya Bapak Ibu punya dua barang. Nah, dua barang ini tidak bisa digabung ketentuan asal barangnya, apalagi kalau HS-nya beda. Jadi biasanya tuh ada bikin COO, digabung nih, padahal HS-nya beda. Nah, kalau HS-nya beda, jadi nanti dipisah aja item satu HS apa, item 2 HS apa. Kenapa? Karena beda HS, nanti beda cost structure, beda origin kriteria. Ketentuannya beda-beda gitu ya. Nah, yang consignment tadi ini, pada umumnya produk harus dikirim langsung dari negara pengekspor ke negara tujuan, namun sebagian besar negara membolehkan transit ya Bapak Ibu. Syaratnya apa? Syaratnya di negara transit tidak boleh ada pengurangan atau penambahan atau pengolahan yang bisa merubah kondisi barang ya. Nah, Bapak Ibu mungkin sering nih ngirim SKA tapi ditolak, jadinya SKA-nya tambah lama lagi terbitnya. Ini beberapa saya rekap kesalahan yang umum terjadi. Nah, pertama untuk ekspor via laut, SKA-nya itu diajukan sebelum tanggal pengapalan. Itu tidak bisa. Jadi tanggal terbit SKA minimal sama dengan tanggal kapal berangkat. Ini khusus yang laut ya. Nah, untuk yang udara kami pakai pengecualian tuh. Boleh tuh dikirim H-2 keberangkatan hari kerja ya. Jadi misalnya dikirim hari Minggu. Nih, hari Jumat Sabtu kan libur, Minggu libur. Nah, itu tanggal 14 hari Rabu kemarin sudah bisa dikirim sebenarnya CO-nya kalau lewat udara. Lalu yang kedua, tanggal invoice atau PL di PEB tidak sama dengan yang tertera di dokumen invoice PL yang diupload. Mungkin waktu bikin PEB awal ada perubahan, tapi PEB-nya mungkin tidak ikut diubah ya. Itu hati-hati ya Bapak Ibu. PEB belum ditandatangan dan stem. Ini sering banget. Jadi kalau yang buatkan PEB-nya PPJK, tolong ditandatangan dan stem oleh PPJK. Kalau yang buat eksportir langsung, kalian buat eksportir langsung, eksportirnya yang tanda tangan dan stamp. Nah, yang keempat, tanggal shipment di box 3 COO tidak sama dengan yang tertera di dokumen transport. Nah, ini sering. Sering ya Bapak Ibu. Oh iya, Bapak Ibu juga ini, saat Bapak Ibu menginput COO, itu ada dua tanggal. Satu tanggal shipment itu tanggal keberangkatan, itu akan muncul di box 3 COO. Satunya, saat Bapak Ibu upload dokumen transport, ada tanggal dokumen. Itu adalah tanggal dokumen transport Bapak Ibu kapan issued-nya. Bisa sama dengan tanggal shipment, bisa beda. Jadi itu hati-hati ya Bapak Ibu, karena seringnya saya lihat tanggal dokumen itu pada ngisinya tanggal shipment. Padahal tanggalnya kadang berbeda, ya. Yang kelima, tidak memahami bahwa Form A itu menggunakan EWP bukan FOB. Contoh EWP yang diinput di sistem berbeda dengan cost structure. Jadi eh, kalau Bapak Ibu menginput CO itu biasanya kan Bapak Ibu menginputnya di PEB, di goods, di cost structure, di invoice. Nah, ini biasanya karena bingung yang lain diisi FOB, pas cost structure diisinya EWP gitu. Nah, semuanya harus EWP. Di PEB memang FOB, tapi untuk itu kalau Bapak Ibu mengajukan form A sebaiknya invoice-nya itu cantumkan juga EWP-nya. Jadi nanti misalnya tertulis nih FOB sekian. Nanti Bapak Ibu bisa tulis biaya trackingnya berapa. Nah itu dikurangin nanti ketemu EWP.
Ya, jadi EWP itu adalah nilai FOB dikurangi biaya tracking ya dari pabrik atau gudang ke pelabuhan. Yang keenam, salah menuliskan persen pada Y. Rekomendasi yang diberikan di sistem itu memang masih salah karena dia mengacu ke RVC seperti form-form yang lain. Sementara rumus persen Y di form A itu berbeda. Jadi rumusnya itu tadi sudah saya sampaikan, persen tabel C tambah persen tabel D yang di cost structure ya. Yang ketujuh, salah upload dokumen. Misalnya tempat upload invoice, tapi yang diupload BL. Nah, sering juga nih beberapa perusahaan itu invoice dan PL-nya tuh beda, beda dokumen. Tapi di PL diupload semua invoice PL, di invoice juga diupload semua invoice PL. Tidak usah ya Bapak Ibu, tidak usah double-double. Kalau invoice PL-nya terpisah, ya PL-nya diupload di tempat PL, invoice-nya diupload di tempat invoice ya Bapak Ibu. Yang kedelapan, jenis kemasan di box 7 COO tidak sama dengan box 44 dan 51 di PEB BC 3.0 yang tertera di dokumen PL dan yang tertera di dokumen PL. Jadi jenis kemasannya. Nanti setelah ini kita simulasi, mungkin nanti di situ akan lebih jelas ya Bapak Ibu. Yang kesembilan, CS diisi dengan data tidak benar. Ini paling sering produknya apa, bahan bakunya apa, tidak nyambung. Atau eh, kadang kami bisa tahu ya Bapak Ibu ini kayaknya asal-asalan aja bikin bahan baku. Jadi utamanya buat Bapak Ibu yang MKL atau yang tidak menangani proses produksi, kami sarankan untuk cost structure konsultasi dulu ke eksportirnya, ke produsennya, bahan bakunya apa saja. CS itu sebenarnya kalau misalnya barangnya sama terus dibikinnya sekali aja, Bapak Ibu nanti tinggal menyesuaikan nilai angka-angkanya saja. Tapi kan misalnya Bapak Ibu bikin furniture, bahan bakunya kan sudah jelas. Oh, nanti pakai kayu, pakai ini, pakai ini. Jadi satu kali saja sebenarnya minta itu. Cuman mungkin kalau saya perhatikan itu rata-rata biasanya MKL itu biar tidak menyulitkan eksportir mereka nggak mau minta tuh datanya. Kami biasanya datang ke perusahaan eksportir itu tidak tahu kalau ada data-data itu yang dibutuhkan. Nah, sebenarnya diminta saja ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena saat verifikasi itu sering sekali diketahui ternyata cost structure-nya salah. Misalnya ada perusahaan dia produknya makanan, nanti di cost structure ditulis ada minyak goreng. Padahal pas kami cross check ke perusahaan, perusahaan itu nggak pakai minyak goreng. Jadi itu ya, tidak usah berkreasi sendiri untuk cash structure, diisi dengan data yang sebenar-sebenarnya ya Bapak Ibu. Mungkin dari saya sekian Bapak Ibu, saya mohon izin pamit karena setelah ini saya masih ada rapat lagi, tapi nanti untuk simulasi dilanjutkan oleh rekan saya Mbak Wening. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan dulu ke Mbak Dian ya. Oke. Baik, terima kasih Bu Rahmi atas pemaparannya. Sungguh sangat bermanfaat untuk kita semua. Kalau sudah ada pertanyaan, ditahan dulu, karena selanjutnya kita akan lanjutkan dengan simulasi terkait dengan form A. Eh, Lanjut aja, langsung Mbak Wening yang akan melakukan simulasi, silakan. Tes, tes. Izin share screen ya Bapak Ibu. Apakah sudah tampil Bu di layar? Udah. Oke, baik. Ini kita coba demokan untuk pengajuan SKA Form A ya Bapak Ibu. Kita coba pakai akun eksportir demo dulu. Nah, untuk pengajuan SKA-nya, pertama Bapak Ibu bisa login menggunakan
akun OSS maupun akun SKA Bapak Ibu. Lalu ke menu surat keterangan asal, terus ke bagian pengisian form SKA. Nah, nanti scroll ke bawah, terus bisa klik buat baru. Ini kita akan simulasi form A untuk tujuan ke USA ya Bapak Ibu. Kita pilih negaranya dulu. Lalu centang surat keterangan asal konvensionalnya, kemudian kita pilih form A. Lalu klik, ini kita nanti juga pilih kantor IPSKA-nya dulu, terus klik selanjutnya. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini, ada tampilan header, goods, dan summary. Yang pertama kita akan mengisi tampilan headernya dulu. Ini kita akan simulasikan untuk Nah, kita akan mengisikan untuk ini karena kita pakai akun eksportir demo, jadi secara otomatis nama eksportirnya demo eksportir ya Bapak Ibu. Ini untuk penerima barangnya kita akan isikan ini. Permintaan dari penerima barang atau konsaininya. Hmm. Lalu kita inputkan alamatnya. Untuk nama penerima atau to order ini bisa dikosongkan, gak apa-apa. Ini kita, nah ini ya ini nggak perlu dicentang. Nanti soalnya nggak tampil di SKA-nya Bapak Ibu kalau misalnya dicentang. Ini kita print consignee-nya, kemudian kita pilih jenis transportasinya. Kita akan menggunakan kapal. Ini kita isikan nama vesselnya dan nomor vesselnya juga. Pilih jenis transportasinya, by sea. Lalu ship by-nya kita isikan nama dan nomor vesselnya. Kemudian pelabuhan muat kita isikan Tanjung Emas.
Ini kita isi tanya emas. Nah, ini untuk form A ini bisa ditambahkan nama kota dan nama negaranya juga. Semarang, Indonesia. Terus pelabuhan bongkarnya kita isi New York, United States. Hmm. Kita tambahkan nama negaranya. Lalu pilih tanggal keberangkatannya, tanggal 10 Desember 2025. Kita pilih tanggalnya, kemudian kita akan upload file dari dokumen BL-nya tersebut. Bentar ya, Bapak Ibu. Belum dikonversi. Nah, kita uploadkan dari dokumen BL-nya. Terus kita isikan nomor dokumennya. Nah, untuk dokumen numbernya kita pakai yang ini ya, Bapak Ibu. Kita paste di sini. Kemudian untuk dokumen date, kita lihat dulu tanggal BL, tanggal dokumen BL-nya. Untuk tanggal dokumennya itu 12 Oktober 2025. Ini date of issue-nya. Kita inputkan.
di kolom dokumen date-nya. 12 Oktober. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu ada dokumen transport lainnya, misalkan dari Indonesia, Bapak Ibu akan kirim ke China, tapi dari Indonesia nanti akan transit dulu ke Singapura by air, kemudian dari Singapura akan menggunakan kapal, Bapak Ibu nanti bisa tambahkan dokumen detailnya di bagian sini. Nanti bisa dicentang saja. Terus tambahkan jenis transportasinya. Tapi ini kita tidak ada ya Bapak Ibu. Kita bisa langsung aja kita abaikan untuk centangan ini. Kemudian kita bisa upload dokumen PEB-nya. Hmm. Hmm. Nah, kita upload dokumen PEB-nya. Kemudian kita inputkan nilai EWP. Kalau untuk form A ini kita pakainya nilai EWP, bukan nilai FOB. Jadi kadang itu ada eksportir yang mencantumkan di PEB-nya itu nilai FOB, tapi di sistem dicantumkan juga nilai FOB-nya. Jadi harusnya nilai EWP itu harus lebih kecil daripada FOB-nya. Untuk menentukan nilai EWP ini, Bapak Ibu bisa menghitung nilai FOB dikurangi dengan biaya angkutnya. Nanti ketemu nilai EWP-nya. Untuk nilai EWP-nya kita akan pakai 77.000 USD. Nah, ini untuk dokumen number dari PEB-nya. Untuk dokumennya bisa cek di sini, di bagian kolom H. Dan untuk tanggalnya ada di bagian bawahnya. Ini kita pakai 1, 2, 3, 4, 5, 6, tanggalnya 6 Desember 2025. Kemudian kita akan upload juga packing list atau daftar kemasannya. Untuk packing listnya, mohon dipastikan kembali sudah ada tanda tangan dan cap stempelnya ya Bapak Ibu. Kita akan inputkan nomor packing listnya.
Nomornya 3456E78901. Tanggalnya 6 Desember 2025. Desember 2025. Kemudian KPP BC-nya Bapak Ibu bisa cek di bagian PEB-nya. Di bagian PEB. Nah, ini Bapak Ibu bisa cek di sini. KPP BC TMPA Semarang. Ini kita pakai di sini yang di Tanjung Emas. Kemudian kita klik simpan. Pastikan nilai FOB yang diinput sudah sesuai ya Bapak Ibu. Terus kita lanjut klik ya. Nah, kalau data sudah berhasil disimpan, kita akan lanjut ke menu goods. Nah, untuk menu goods-nya kita perlu mengisikan nomor invoice, kemudian ada penginputan struktur biaya. Untuk nomor invoice-nya, kita pakai ini 3456E78901, tanggalnya 6 Desember 2025. Kita input di bagian nomor invoice ini, kemudian pilih tanggalnya. Nah, kalau sudah terisi, kita akan upload dokumen invoice-nya. Kemudian kita inputkan juga nilai EWP-nya. Nilainya yang diinputkan sama dengan tadi ya Bapak Ibu, 77.000 USD. Terus kita klik simpan. Nah, kalau sudah, kita bisa klik Add Goods untuk menambahkan dokumen struktur biayanya. Kita input struktur biayanya. Nah, ini sebelumnya kita harus mengisi dulu detail dari barang yang akan Bapak Ibu ekspor. Untuk kolom keterangan ini bisa dikosongkan. Kemudian untuk kuantitasnya kita bisa pilih. Nah, kita bisa cek di bagian invoice. Ini ada window air conditioner 486 pieces. Untuk penulisannya kita awali dengan jumlah kemasannya, terus baru jenis kemasannya. Kita akan pakai kode HS produk ini ya Bapak Ibu 841510 window air conditioner. Nanti kita akan input di sini. Nah, kuantitasnya 486 karton.
Untuk kartonnya kita pakainya satuan CT ya Bapak Ibu. Nah, kemudian kita inputkan kode HS-nya tadi. Terus nanti di sini akan muncul secara otomatis di sistem 4841510. Ini kita pakai yang ini dulu. Nah, untuk kemudian selanjutnya kode AS bisa dicentang kalau misalkan ingin tampil di CO, tapi ini kita tidak perlu ya. Kita lewati aja. Kita bisa langsung ke deskripsi. Untuk deskripsi barangnya, tadi ada window air conditioner. Ini kita bisa edit di bagian deskripsinya. Kita sesuaikan dengan barang yang akan diekspor. Kemudian input kuantitasnya. Ini kuantitasnya ada 486 piece. Untuk satuannya kita pakai PCE. Jadi kalau mau tampil di CO bisa diklik aja untuk cetak kuantitasnya. Kemudian inputkan berat kotor. Untuk berat kotornya bisa disesuaikan juga dengan di PEB dan dokumen packing listnya. Ini untuk brosurnya kita pakai ini ya Bapak Ibu. 12.587,4 kilo. Nah, untuk satuannya kita pakai untuk kilogram itu pakainya KGM bukan KGS. Ini cetak berat kotornya. Kemudian inputkan net weight-nya juga atau berat bersihnya. Net weight-nya ada 11.372,4 kilogram. Kita klik aja cetak berat bersih kalau mau ditampilkan di COO. Kemudian nilai EWP diinputkan lagi sesuai dengan yang ada di dokumen pendukung. Kita tadi 77.000. Kemudian kalau misalkan ada apa mata uang lain yang ingin ditampilkan, Bapak Ibu bisa pilih ini, pilih yang nilai EWP dalam kurs lain, nanti dikonversikan dari USD ke currency yang Bapak Ibu inginkan. Misalkan ada dua currency, ada rupiah dan USD. Nah, USD-nya dicantumkan di sini untuk yang rupiahnya bisa ditambahkan di nilai EWP dalam kurs lain, kemudian pilih currency-nya yang Indonesian rupiah. Kemudian ini not print EWP, kita klik. Nah, selanjutnya kita akan isikan struktur biaya atau cost structure-nya. Kita bisa klik yang bagian atas ini, struktur biaya. Lalu kita inputkan nilainya, mulai dari komponen A sampai dengan komponen E. Untuk komponen F ini karena kita kan form A itu pakainya EWP, jadi untuk kolom F memang di sistemnya itu tidak diaktifkan. Kolom F diaktifkan kalau nilai yang tampil adalah nilai FOB. Nah, ini kita ceritanya akan ada komponen impor. Untuk komponen impor yang tidak diketahui asalnya, kita akan masukkan di kolom A ini. Ini bahan bakunya, ada motor, kompresor, kemudian aluminium foil, dan copper pipes.
Ini kita inputkan dulu satu persatu ya Bapak Ibu. Ini inputkan kode HS-nya di bagian ini, kode HS, kemudian kita klik. Nah, biasanya kalau untuk penginputan kode HS ini, deskripsinya itu ada yang memang langsung detail atau other seperti ini bentuknya. Nah, kalau misalkan other, Bapak Ibu harus edit terlebih dahulu. Nah, perlu ditekankan juga untuk pengisian dokumen struktur biaya ini diusahakan menggunakan bahasa Inggris ya Bapak Ibu. Nanti soalnya kan kalau misalkan ada suatu saat verifikasi dari custom negara tujuan, nanti untuk struktur biayanya ini kan juga dikirim ke negara tujuan ekspor Bapak Ibu. Jadi diusahakan menggunakan bahasa Inggris. Kita isikan motor, kemudian negara asalnya misalkan dari hmm, Amerika. United States of America. Kemudian nilai USD-nya 6.000. Nah, setelah isi seperti ini, jangan lupa klik tombol aksi biar datanya itu masuk ke sistem. Kemudian kita juga ada bahan baku impor lagi. Ini kita ada kompresor dengan kode HS 84143090. Ini kita masukkan lagi. Nah, ini untuk other-nya Bapak Ibu bisa edit sesuai dengan nama bahan bakunya. Kalau misalkan yang muncul itu other. Ini kompresor, kemudian negara asal, misal United States, China deh. Kita, China. Dia nilai USD-nya ada 14.000. Ini kita cantumkan 14.000 di sini. Terus klik tombol aksi. Untuk presentasinya ini itu sudah otomatis by system. Jadi tidak perlu dihitung lagi. Kita akan inputkan bahan bakunya sampai selesai dulu ya Bapak Ibu. Nah, karena kita tidak ada Nah, karena kita tidak ada komponen bahan baku impor dari negara anggota, untuk kolom B ini kita bisa skip terus langsung ke komponen dari Indonesianya. Jadi untuk
Yang kolom B ini diisikan apabila ada bahan baku impor dari negara anggota. Jadi kita kasih contoh selain dari form A ini, kita misalkan untuk form AK. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu ada bahan baku impor dari Korea, di mana Korea ini kan termasuk dari negara anggota, maka maka Bapak Ibu bisa mencantumkan bahan baku impor Bapak Ibu di kolom B ini dan juga nantinya harus dilampiri dengan dokumen SEO impor dengan skema yang sama, yaitu skema form AK. Kemudian ini kita lanjut ke kolom C aja. Kita ke komponen dari Indonesia. Untuk komponen dari Indonesia, kita ada plastic bags, kemudian ada folding carton sama film. Kita inputkan dulu semuanya. Nah, untuk nama supplier itu wajib diisi nama perusahaannya ya Bapak Ibu. Jangan diisikan asal. Kadang itu malah ada eksportir yang mengisikan nama kapkotannya seperti itu. Ini kita ambil contoh nama suppliernya PT ABC. Kemudian kita isikan nilai bahan bakunya yaitu 5.005. Kemudian kita klik aksinya. Nah, kalau inputan dari kode AS-nya, kemudian deskripsinya sudah tertulis seperti ini, Bapak Ibu tidak perlu edit lagi ya, biar berdasarkan sistem aja. Ini folding karton. Nama suppliernya kita isikan juga. Kita isi 6.000. Nah, tambah. Kalau dari komponen Indonesia yang sudah terisi semua, kita akan lanjut ke bagian biaya produksi. Untuk biaya produksi ini, Bapak Ibu bisa memasukkan nilai dari eh, nilai buruhnya atau labor wage, kemudian ada biaya packaging atau packaging cost atau direct factory overhead-nya.
Kemudian kita inputkan juga nilai profitnya. Untuk nilai profit juga wajib diisi ya Bapak Ibu. Tidak boleh kosong. Nah, kalau sudah terisi semua, pastikan nilai antara EWP yang dimasukkan tadi di kolom goods yang awal 77.000 harus sama dengan yang diinputkan di dokumen struktur biaya 77.000 juga. Nah, untuk kemudian kriteria barangnya karena kita ada bahan baku impornya, Bapak Ibu bisa abaikan aja nih yang direkomendasi kriteria barang yang ada di sistem. Kita untuk tujuan USA, jika ada bahan baku impor, Bapak Ibu bisa pakai origin kriteria Y diikuti dengan presentase dari dokumen struktur biayanya. Kita akan hitung untuk presentasinya itu dimulai dari komponen yang ada dari Indonesia atau di kolom C, terus ditambah dengan biaya produksinya. Nanti akan kita tulis dulu. Nah, untuk presentasinya Bapak Ibu nanti bisa diinputkan di kolom sini, presentasi RVC ini. Ini kita hitung dulu ya Bapak Ibu. Nah, untuk presentasenya, hasil penjumlahan dari komponen yang ada di kolom C dan yang ada di kolom D, yaitu sebesar 48,04. Minimal itu 35%. Jadi kalau di bawah 35%, eh, tidak bisa ya Bapak Ibu. Nanti terus selanjutnya kita akan klik simpan profil dulu. Baru kita simpan barang. Nah, kalau sudah terinput semua, coba kita preview cetakan dulu. Nah, nanti tampilannya dari hasil dari yang diinputkan di sistem nanti akan tampil seperti ini ya Bapak Ibu. Pastikan untuk pengisian di setiap boxnya itu sudah sesuai dengan ketentuan atau overlap. Jika ada nama negara double, itu bisa dihapus salah satu aja. Jadi yang dicantumkan salah satu aja, kemudian kalau belum ada nama negara di bagian box 3, Bapak Ibu bisa tambahkan manual. Nah, ini nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, kalau sudah, Bapak Ibu bisa klik lanjutkan saja. Ini muncul dari ringkasan permohonan dari data yang Bapak Ibu masukkan nanti akan tampil seperti ini. Uploadannya dari setiap dokumen pendukung juga akan muncul. Ini Bapak Ibu bisa cek ulang dulu sebelum kirim permohonan. Kemudian, coba. Nah, kalau sudah seperti ini, nanti Bapak Ibu bisa centang bagian yang saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran data ini. Kemudian, preview cetakan dulu. Nah, kalau
ini kan eksportir demo. Jadi kalau eksportir demo itu memang menunya itu kadang tidak lengkap, tapi kalau di menu SKA Bapak Ibu nanti di sebelah preview cetakan itu akan ada tombol kirim ke IPSKA. Jadi dan biasanya tombolnya itu belum aktif kalau misalkan Bapak Ibu belum klik yang preview cetakan. Jadi harus klik preview cetakan dulu, nanti baru menu kirim ke ISKA yang di sebelah kiri preview cetakan ini itu akan muncul seperti itu. Nah, kalau misalkan mau langsung kirim ke ISKA bisa klik aja langsung kirim ke ISKA, tapi kalau mau simpan dulu draftnya Bapak Ibu bisa klik simpan bagian sebelah preview cetakan ini. Seperti itu nanti akan muncul di bagian data permohonan. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ini simulasi singkat terkait dengan surat keterangan asal. Misalkan Bapak Ibu ada pertanyaan terkait dengan pendaftaran REX untuk skema DCTS, Bapak Ibu juga bisa ditanyakan saja di sesi Zoom ini. Ya, mungkin sekian simulasi singkat terkait dengan permohonan pengajuan SKA Form A tujuan USA. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Uning atas simulasinya. eh Kayaknya mungkin jelas banget ya. Bapak Ibu, eh setelah tadi paparan, kemudian ada simulasi, monggo silahkan kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan, mumpung kita lagi berdiskusi di sini, silahkan Bapak Ibu boleh dibuka mungkin kameranya dan audionya juga di-unmute. Monggo kalau ada pertanyaan. Kayak udah pada ngerti semua Mbak Uning ya. Udah pintar-pintar semua nih. Monggo Bapak Ibu sekali lagi kami buka sesi tanya jawab. Kalau ada yang perlu ditanyakan, silakan. Ya udah saya aja yang nanya deh kalau gitu, Mbak Bening. Tadi Ya, Mbak Bening jelasin terkait dengan kolom A. Katanya tidak diketahui apa maksudnya asal barangnya itu maksudnya gimana Mbak Bening? Yang waktu pengisian kolom A di cost structure. oke baik. Ini nanti kita coba balik lagi ke Mm-mm. tampilan sumber Mm-mm. biayanya ya. Mm-mm. Nah, ini ya Ya. untuk Ah. komponen import or unknown origin ini. Jadi untuk yang di bagian kolom A ini itu diinputkan untuk bahan baku impor yang tidak diketahui asalnya atau di luar negara anggota. Mm-mm. Dan jadi kalau misalkan untuk form AK misalkan ya, kita ada bahan baku impor dari negara Korea. Nanti Bapak Ibu bisa cantumkan saja bahan baku impor yang dari negara Korea itu di bagian kolom B ini. Dan harus dilampirkan dengan SEO impor. Tapi kalau misalkan SEO impornya ini tuh nggak ada, Bapak Ibu harus menginputkan bahan bakunya di kolom A ini, di kolom unknown origin ini. Walaupun itu asalnya dari negara Korea, yang mana negara Korea ini kan termasuk negara member, tapi tidak ada SEO impornya, jadi kita anggapnya itu unknown origin, seperti itu. Oh gitu. Nah, misalnya dia punya nih ininya apa namanya tadi COO Kong Akanya ya dari Korea itu ya. Iya. Berarti itu harus di-upload juga. Iya, betul. Untuk uploadannya bisa bersamaan dengan dokumen invoice, packing list, atau dengan dokumen PEB. Oh, Skemanya harus sama. Kalau mm-mm. form AK berarti skema SEO impornya itu harus form AK juga. Oh gitu. Jadi kolom B hanya diisikan ketika Bapak Ibu punya dokumen pendukungnya ya. Iya, Punya eh, COO-nya. ya dan termasuk negara
anggota. anggota. Ya. Jadi kalau tidak punya, berarti sebaiknya dimasukkan ke dalam kolom A. Kolom A, ya seperti Baik, itu. oke seperti itu. Baik, Bapak Ibu, kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi? Sepertinya, In, eh, mhm. in terkait dengan pengajuan DAB, Bapak Ibu ada yang ditanyakan? Nah, mungkin ada yang masih belum mengerti terkait dengan DAB, monggo silakan. Oh iya, oke. Oke, ini ada, kita beralih ke ini dulu ya, message ya, dari Ibu Cynthia dari PT Zakra. Untuk DCTS, cara pengajuan dan hal-hal apa yang perlu diperhatikan? Apakah pengajuan DCTS sama dengan GSP EU? EU? Silakan Mbak Uning. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Bu Cynthia dari PT Zakra. Nah, untuk sebetulnya untuk pendaftarannya itu sama, cuman bedanya waktu Ibu mengajukan perubahan, itu kan nanti ada banyak jenis skemanya. Nah, Bapak Ibu bisa kalau mau pengajuan DCTS, berarti nanti klik skemanya DCTS, seperti itu. Soalnya untuk GSPAU itu ada lagi, beda lagi. Dan untuk DCTS ini itu hanya berlaku untuk tujuan UK saja. Terus kalau misalkan Bapak Ibu mau ekspor ke UK, itu Bapak Ibu bisa pilih antara menggunakan form A atau menggunakan DAB. Tidak, Bu. Tidak bisa dua-duanya. Tidak bisa pakai SKA terus pakai DAB, itu tidak bisa. Harus salah satu. Dan untuk pengajuannya sama, yang penting Bapak Ibu sudah harus terdaftar sebagai Rex. Terus kalau misalkan pertama kali Bapak Ibu itu daftarnya baru GSPAU, kemudian pengen tambah lagi nih dengan skema DCTS, Bapak Ibu bisa melakukan yang namanya perubahan skema. Perubahan skema nanti klik tambah skema, kemudian eh, pilih yang skema DCTS seperti itu. Seperti itu, Ibu Cynthia. Apakah jelas? Monggo silahkan. Kalau ada yang perlu ditanyakan kembali. Yang lainnya monggo silahkan bisa raise hand terlebih dahulu jika ada pertanyaan. Bu Cynthia cukup jelas ya Bu. Monggo kalau misalnya ada lagi yang ditanyakan bisa di chat. Oke, selanjutnya ini dari Pak Angga nih. Untuk DAB GSP EU nama produk belum terdaftar. Apakah harus update HS di skema lagi ya Bu? Ya. Silakan Mbak Uning. Ya. Terima kasih atas pertanyaan Pak Angga. Dan kalau misalkan nama produk belum terdaftar, jadi harus melakukan yang namanya perubahan skema dulu. Nanti Bapak Ibu bisa tambah, maaf, bisa klik yang kan login dulu pakai akun SKA, kemudian ke menu DAB, nanti Bapak Ibu bisa klik perubahan, kemudian tambah HS gitu. Nanti bisa diisikan nama produknya. Soalnya kalau belum terisi itu nanti kan nggak bisa bikin DAB. Jadi harus update dulu di sistem. Seperti itu. Oke. Seperti itu Pak Angga. Jelas ya Pak? Kira-kira ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Sebelum kita akhiri Warta Suka ini. Oke, dari Ibu Lili Jamil. Saat ini kami telah mempunyai GSP EU mengajukan DTCS. Maksudnya gimana nih Bu? Eh, sudah mengajukan gitu maksudnya? Maaf Bu, tadi belum selesai. Maksud saya Oh, iya. udah kepencet. Iya, iya, iya. Ya Monggo, Bu, maaf silakan. maaf. Silakan. Maksud saya saat ini kami udah mempunyai JSPYU. Seperti tadi dijelaskan, kalau kita mau menambah DTCS berarti melakukan dalam perubahan. Yang jadi pertanyaan saya di saat kami menambah skema DTCS lewat perubahan, apakah
kami masih bisa tetap mengirim kontainer yang GSPYU ke negara Eropa. Itu bisa dilakukan bersamaan prosesnya. Atau kamu harus selesaikan dulu perubahan DTCS baru bisa kontainernya terkirim atau gimana? Jadi kalau untuk penerbitan DAB, jika masih ada eh, apa yang diproses di sistem itu harus diselesaikan dulu sampai verifikasinya selesai. Nah, bedanya kalau GSPAU itu kalau nanti kan ada dokumen aneks. Nah, sedangkan DCTS kalau misalkan sudah terkirim ke sistem, itu Bapak Ibu nggak perlu menyerahkan aneks ke IPSKA. Jadi, kalau prosesnya di sistem sudah selesai, itu sudah bisa mengajukan DAB. Nah, untuk eh, kalau misalkan ternyata ada barengan nih mau bikin DAB, kemudian sedang melakukan perubahan juga, itu perubahannya harus diselesaikan dulu. Oh, oke. Terus itu kira-kira berapa lama ya untuk pengajuan DTCS-nya? Nah, kalau untuk Apa ada berapa satu lama? bulan atau 2 minggu? Maksudnya estimasi. Jadi kita bisa planning. Oke, baik. Kalau untuk dari IPSKA-nya sendiri itu biasanya 1 hari kerja. Terus soalnya kan kalau untuk pengajuan DAB ini, khususnya untuk misal perubahan skema, itu kan verifikasi berjenjang. Nah, kalau dari IPSKA-nya sendiri itu 1 hari kerja. Kemudian kalau untuk di Kemendagnya, kita tidak bisa memastikan berapa lamanya. Mungkin, eh, tapi biasanya sih cepat ya, Bu. Biasanya cuma kurang dari 3 hari itu sudah bisa terverifikasi datanya oleh Kemendag. Sudah bisa bikin DAB lagi, gitu. Jadi Oh, bisa oke. itu ada di tracking di sistem di lognya, nanti pengajuannya sudah sampai mana. Kalau misalkan pengajuannya sudah selesai, berarti ibu sudah bisa bikin DAB gitu. Oh, oke. Oke, terima kasih cukup jelas. Baik, terima kasih Bu Lili. Kemudian ini ada lagi nih Mas Angga. Kalau perubahan skema GSP-EU berapa lama Bu? Soalnya kemarin perubahan agak lama. Agak lama tuh katanya Mbak Uning. Gimana tuh Mbak Uning? Oke. Nah, untuk ini sama kayak yang tadi pertanyaannya Bu Lili ya. Bu Lili ya. Nah, ini mungkin bisa itu aja diinfokan nama perusahaannya kalau memang sudah mengajukan di sistem, tinggal misalnya tinggal verifikasi IPSA, nanti bisa disampaikan aja nama perusahaannya biar segera kita proses gitu. Tapi biasanya kalau di SPA itu mungkin 1 minggu ya, mungkin sekitar 1 minggu. Oke, mungkin bisa diinformasikan ke kami kalau ada hal-hal seperti itu melalui WhatsApp pelayanan kami. Eh, Nomornya 08, 08. sebentar. Jadi kita share di kolom Iya. chat ya Bapak Ibu. Oke, jadi terkait dengan kayak misalnya ada pengajuan perubahan skema, kita sudah mengajukan sistem supaya cepat dinotis sama kita. Kadang kan kita juga banyak pengantrinya, mungkin bisa disampaikan melalui WhatsApp atau juga boleh kalau misalnya mau telepon melalui via WA. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Vita Widowati dari PT Holi Karya Sakti. Selamat siang, maaf izin menambahkan pertanyaan dari Pak Angga. Untuk update HS butuh berapa lama sampai bisa dapat approvalnya? Karena setahu kami jika waktu approvalnya lama, sedangkan kita perlu segera submit DAB GSP, mohon advice-nya. Mungkin hampir sama tadi ya Mbak Uning ya? Ya, betul. Mm-mm. Monggo kalau misalnya sudah mengajukan dan butuh butuh segera urgent bisa diinformasikan kepada kami melalui via WA. Oh, ada lagi dari Pak Ignatius nih. Link presensi di mana, nggih, Bu? Mohon izin bertanya. Kayaknya kita tidak menyediakan link presensi ya, Pak, karena ini sifatnya hanya kita ini aja sih, kayak semacam diskusi gitu loh, Pak. Jadi memang kita tidak nge-share link presensi. Cuma mungkin kalau untuk materi nanti kita share ya, Mbak Oning ya. Kalau materi bisa di-share. Gitu, Pak Ignatius. Mungkin ada yang perlu ditanyakan, Pak. Silahkan. Ada lagi yang bertanya?
Oke, boleh di-share Mbak Uning nomor CS IPSKA. Oke, di 0895 1515 2023. Sekali lagi 0895 1515 2023. Jadi nanti kita punya ada hotline IPSKA Jateng. Di situ Bapak dan Ibu bisa langsung berkomunikasi dengan kami. Nanti ada operator yang selalu siap sedia menjawab pertanyaan Bapak dan Ibu atau segala hal yang perlu disampaikan, tentunya di jam kerja. Kami akan balas pada saat jam kerja, yaitu dari jam 7 sampai dengan jam 15.30, Senin sampai Jumat. Cukup, Bapak dan Ibu? Tidak ada lagi yang perlu ditanyakan? Baik, sepertinya cukup ya. Tidak ada lagi yang ditanyakan. Mungkin kalau misalnya tiba-tiba teringat ada pertanyaan, monggo Bapak dan Ibu kembali lagi saya ingatkan bisa menghubungi nomor hotline IPSKA Jateng di 0895 1515 2023. Sepertinya kita cukupkan Warta Suka pada edisi hari ini terkait dengan Form A. Eh, Terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu. Terima kasih juga tadi ada Bu Rahmi, ada juga Mbak Wening yang menjelaskan tentang Form A dan simulasinya. Sekali lagi terima kasih. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Demikian Bapak dan Ibu. Moga-moga apa yang telah kita diskusikan bersama dapat membawa manfaat untuk kita semua. Baik, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat beraktivitas kembali. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Mbak Dian. Silakan. Di Ya. sini ya. Oh, kita jumpa lagi bertemu kembali di bulan depan tanggal 15. Mungkin kalau jatuhnya hari libur nanti kita ganti di hari berikutnya. Oke, selamat melanjutkan aktivitas Bapak dan Ibu. Terima kasih.